Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSIM melawan kemustahilan. Nah, bagaimana ceritanya kok PSIM ini bisa melawan kemustahilan? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, pertama-tama sebelum kita membahas PSIM, yang pertama kita ucapkan dulu kepada PSIM yang lolos ke semifinal pertama kalinya setelah beberapa tahun terakhir itu. Ya, mereka itu terjemblong di Liga 2 terus menerus dan selalu banyak masalah, dari mulai masalah ini itu problemnya ya. Nanti saya ceritakan juga seperti Persis Solo kemarin ya, PSIM ini. Ya, kedua tim ini tuh hampir sama sebenarnya. Kalau PSIM Yogyakarta sendiri perjuangannya juga tidak mudah untuk melolos ke semifinal. Saya kira kemarin derby Mataram akan terjadi di semifinal karena PSIM Jogja ngegolke itu menit-menit akhir ya. Nah, setelah saya nonton Indosiar, lah kok Martapura ya ngegolke, Dewa United ya ngegolke menit terakhir banget bahkan. Nah, bahkan pertandingan kurang 5 menit gol dari Dewa United disahkan oleh wasit. Wah, bajigrek ngono ra sidep semifinal anu iki apa jenenge derby Mataram lagi. Ya wis lah rapopo, yang penting kedua tim jagoan dari kami itu lolos ke semifinal ini. Nah, daripada itu kita membahas ya, sebaiknya kedua tim ini tuh harapannya saya itu bisa bertemu di final aja, jangan di semifinal. Kalau di semifinal ya rungono harapan pasti di Liga 1 sih. Kalau di final kan kedua tim ini sudah pasti masuk Liga 1 ya, tapi kalau nanti kalah pun di Liga 1 iso ketemu meneh ngono. Nah, menurut pandanganmu Cuk, kenapa PSIM ini dulu tidak diunggulkan, tetapi malah bisa dibilang PSIM ini adalah tim dari kuda hitam ya waktu itu, tim kuda hitam. Menurut pandanganmu bisa mencapai setinggi ini tuh gimana ini? Semifinal loh ini, lolos loh ini PSIM ini dengan 1 golnya melawan Sulut United ini lolos loh. Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, memang dari awal kita sangat menjagokan PSIM Persis Solo itu naik ke Liga 1 ya. Tapi di pertengahan jalan kita itu agak pesimis dengan PSIM. Ya karena memang pas dimulainya liga, persiapan PSIM dari sekuat pemain kurang mumpuni, beda dengan tahun 2019 kemarin ya. Tapi ya ini luar biasa sih, melawan kemustahilan sesuai judulnya, karena memang sekuat PSIM ini ya juga kebanyakan pemain muda, talenta lokal, dan ya ada beberapa pemain senior yang pengalaman sih juga. Tapi ya di backup dengan pelatih yang berpengalaman juga, akhirnya PSIM ini mampu fight, bahkan bisa mengalahkan Persis Solo di Stadion Manahan. Itu kan gimana ya, melawan kemustahilan dengan Persis Solo sekuat bintang mewah tapi bisa dikalahkan dengan sekuat biasa-biasa saja. Dan akhirnya PSIM juga mampu lolos ke semifinal. Ini luar biasa sekali, apresiasi sebesar-besarnya buat tim PSIM ini, karena memang di luar dugaan sih ya. Ya, PSIM sendiri memang tidak diprediksi untuk lolos fase grup ya kemarin itu. PSIM Yogyakarta menurut pandanganku juga awal-awal itu terseok-seok mereka, bahkan pertandingan pertama kalah imbang dan lain-lain seperti itu ya. Mungkin ini bener kata si Cuk tadi ya, ini pure murni karena kehebatan pelatihnya dan fact-nya para pemain-pemainnya itu bertarungnya itu lebih ya, mungkin getih pemainnya. Nah, daripada kita membahas itu, kita lebih baik flashback ke belakang terlebih dahulu. Jika ada yang menanyakan PSIM lolos penak ini guys, perjalanan dari PSIM Yogyakarta sendiri juga tidak mudah ya untuk naik kasta Liga 1 ini. PSIM Yogyakarta dulunya juga pernah unik sekali sih, mungkin ini tim satu-satunya di Indonesia ya dengan menaungi liga itu min 9. Wow, min 9 tuh. Itu karena memang salah satu pemainnya melaporkan klub PSIM Yogyakarta ini ke FIFA ya waktu itu karena tunggakan gajinya. Nah, daripada itu klub PSIM ini disanksi oleh Federasi Indonesia dengan mengurangi poin ya, min 9 Mbak. Ibaratnya kabeh poinnya 0, dimulai dari 0, PSIM dimulai dari min 9. Nah, itu menjadi bahan bulian oleh supporter Indonesia atau seluruh Indonesia ya mungkin ya. Waktu itu yang berival dengan PSIM itu membuli PSIM dan lain-lain ya. Masih banyak lagi perjalanan PSIM. Menurut pandangan untuk perjalanan PSIM ini bagaimana
ini untuk mencapai semifinal ini juga tidak mudah ini. Ya, PSIM ini hampir mirip-mirip dengan Persis Solo nasibnya kalau dilihat dari flashback ke belakang atau PSIM ini juga apa ya, pernah tampil di kasta utama di Liga Indonesia terakhir itu ya 2007 ya. Setelah itu degradasi, dan sebenarnya ini momen kedua PSIM tembus semifinal. Dulu tepatnya tahun berapa ya? Tahun 2012 atau 2013, saya lupa. Lawannya Persegres. Nah, dulu itu semifinal di Palembang, tapi akhirnya kalah, yang lolos malah Persegres. Nah, sorry, lawan Persegres itu playoff, Liga 1 ya. Dulu Persegres itu hampir degradasi tapi harus lewat playoff, dan PSIM itu peringkat 3 ya. Peringkat 4 ya, peringkat 4 dan playoff saat itu kalah di Palembang. Nah, setelah itu banyak masalah menghantui PSIM ya, mulai dari tunggakan gaji, mulai dari masalah finansial dan lain-lain. Dan momen yang paling mengesankan itu saat 2019, saat di take over oleh Pak Bambang Susanto. Di situ awal kebangkitan PSIM dari dipandang remeh karena miskin finansial dan lain-lain, akhirnya tiba-tiba mendadak menjadi klub kaya. Mendatangkan para pemain bintang, walaupun saat itu apesnya bisa gagal tembus 8 besar. Ya itu kan akhirnya ya tambah dibully lagi lah dengan skuad bintang, tapi gagal. Terus tahun 2021 ini dengan skuad muda, akhirnya PSIM bisa lolos ke semifinal. Ya betul sekali ya. PSIM pernah dibully tahun 2019 dikarenakan memang skuadnya skuad para bintang-bintang, skuad para mewah banget ya. Ibaratnya itu PSIM sudah di atas angin, diprediksi sejak awal liga itu masuk Liga 1. Dengan dulu skuadnya itu Eloko, terus Saiful Indra Cahya, dulu ada Witan Sulaiman juga. Wah, banyak juga pemain-pemain timnas, ex timnas itu merapat ke PSIM Yogyakarta pada saat itu ya. Tapi malah PSIM Yogyakarta penampilannya kurang bagus, bahkan dikalahkan dengan Persis Solo pada saat itu di Mandala Krida juga, dengan pada materi pemain Persis Solo biasa-biasa saja. Nah, mungkin ini balas dendam dari PSIM Yogyakarta pada saat tahun lalu itu ya. Nah, Persis Solo dengan materi pemain bintang juga, PSIM dengan materi pemain biasa aja bahkan dikalahkan. Nah seperti itu, mungkin itu skornya sekarang 1-1 PSIM dan Persis Solo, jadi tidak usah diributkan lagi ya. Namanya sepak bola ada menang dan kalah itu wajar ya. Tapi ya memang kita itu bisa cuma berusaha dan usaha gitu aja. Nah saya juga memberi apresiasi juga sih kepada pelatihnya PSIM yang pada saat ini, Seto ini. Pelatih ini tuh sangat sekali ya ketika menghadapi pertandingan sepak bola ini. Dia bahkan cuma duduk mengamati pertandingan. Yos orang ngungkapi ekspresi apapun, kadang cuma duduk diem aja. Gol ya wes biasa wae gitu. Ora terlalu wah, ora terlalu ngene, ora terlalu ngene. Tapi taktiknya lho sing marake aku salut karo pelatih iki. Taktiknya mesti jos tenan. Membaca pola permainan lawan, terus wah berarti kalau Persis kalah. Persis sih babak pertama waktu lawan Persis dulu, babak pertama PSIM ini bisa dibilang orang ladeni permainannya Persis sih. Jar gesewe. Babak keloro baru bangkitnya pemain PSIM itu terlihat sekali. Lah ini juga waktu melawan Sulut juga seperti itu ya. PSIM waktu babak pertama seperti koyo biasa wae gitu. Ora terlalu fake. Babak kedua bahkan tadi menit-menit akhir PSIM menyerang terus loh, fake banget mainnya. Nah itu, nah yang membedakan mungkin bisa menambah motivasi para pemain-pemain muda ini sih, Coach Seto ini. Menurut pendapatmu Cuk, apakah PSIM dengan materi pemain seperti ini bisa menjuarai Liga 2 nantinya ini? Ya kembali lagi ya, kita itu tersentak lah dengan PSIM itu. Dulu kita jagokan, terus pertengahan kita agak pesimis, tapi ya gimana ya, ternyata PSIM mampu melawan kemustahilan. Dan bisa jadi loh John, bisa jadi ini bisa PSIM menjuarai Liga 2. Karena ya bagaimanapun PSIM ini tim yang mengejutkan sekali, di luar prediksi masyarakat, di luar dan lain-lain lah ya.
pemainnya itu getih, wani ngeyel, pemain taktikal pelatih juga luar biasa. Ini saya ya bisa jadi. Ya betul sekali ya, mungkin nanti di final misal PSIM lolos di final, mungkin pemainnya iso main lepas ataupun main los, bahkan justru malah bermain sangar, itu yang ditakutkan nanti lawannya itu. Nah mungkin saya harapkan itu finalnya ya antara Derby Mataram ini sih, saya harapnya seperti itu. Tapi ya kadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan ya nanti gimana skenarionya kita manut aja, kita kan cuman buat konten. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIM melawan kemustahilan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.